cita-cita bangsa, bangun pribadi mandiri arah tugas mulia, pelayanan unggul menjadi andalan di dalam mengabdi dan berkarya untuk mandiri dan bahagia. Tridharma tugas utama, kembangkan ilmu serta teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailiatul Makfiro dengan NIM 0303231103 BKPI 3 semester 5. Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan pertanyaan tertutup dalam mikrokonseling untuk memenuhi salah satu tugas mikrokonseling dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Yenti Arsini, MPD. Abdi tercinta, Tridharma tugas utama, kembangkan ilmu serta teknologi, bimbingan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan pertanyaan tertutup dalam mikrokonseling. Di sini ada yang sudah tahu belum apa itu pertanyaan tertutup? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan pertanyaan tertutup dalam mikrokonseling. Jadi, pertanyaan tertutup ini adalah salah satu jenis pertanyaan yang memungkinkan klien memberikan jawaban yang singkat dan spesifik, yang biasanya itu berupa ya atau tidak, sudah atau belum, atau dalam bentuk informasi yang singkat tertentu. Nah, dalam mikrokonseling ini, keterampilan pertanyaan tertutup ini digunakan untuk memperoleh data faktual, mengklarifikasikan informasi, dan mengarahkan percakapan agar lebih fokus. Adapun tujuan keterampilan pertanyaan tertutup adalah yang pertama itu untuk mengumpulkan informasi, yang kedua untuk menjernihkan dan memperjelas sesuatu, dan yang ketiga adalah untuk menghentikan omongan klien yang melantur atau menyimpang jauh dari topik pembicaraan. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai apa itu pertanyaan tertutup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik penggunaan pertanyaan tertutup. Jadi, sebelum kita melakukan konseling, kita harus menerapkan teknik-teknik dalam pertanyaan tertutup ini. Adapun teknik-teknik yang harus diperhatikan dalam penggunaan pertanyaan tertutup ini yaitu yang pertama, bertanya untuk mengonfirmasikan dan memastikan fakta. Jadi, pertanyaan ini digunakan untuk mengonfirmasikan kebenaran informasi atau mendapatkan pemahaman konselor terhadap pernyataan klien. Nah, yang kedua itu bertanya dengan nada yang empatik dan netral. Meskipun pertanyaan tertutup ini bersifat langsung, akan tetapi cara penyampaiannya itu tidak boleh menekan atau menghakimi klien. Gunakan nada suara yang lembut, ekspresi wajah rahmat, agar klien merasa aman untuk menjawabnya. Nah, yang ketiga itu bertanya secara profesional. Jadi, konselor ini sebaiknya mengombinasikan pertanyaan tertutup ini dengan pertanyaan terbuka, agar klien tidak merasa bosan dengan pertanyaan yang kita berikan. Dan selanjutnya itu yang keempat, bertanya untuk mengendalikan arah percakapan. Jadi, dalam beberapa situasi, klien dapat berbicara terlalu luas atau menyimpang jauh dari topik utama. Nah, disinilah konselor menggunakan pertanyaan tertutup yang berfungsi untuk mengendalikan fokus percakapan agar tetap pada tujuan konselingnya. Dan selanjutnya yang kelima, hindari pertanyaan ganda atau bersifat mengarahkan. Pertanyaan tertutup ini harus dijelaskan dengan jelas dan hanya menanyakan satu hal agar tidak membingungkan klien. Hindari bentuk pertanyaan yang mengandung dua makna atau menyiratkan jawaban tertentu. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Jika sudah, apa yang kamu makan? Itu tidak boleh. Jadi kita harus memberikannya, apakah kamu sudah makan? Setelah dia jawab, sudah dulu, baru kita, apa yang kamu makan? Seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dalam pertanyaan tertutup. Adapun
bentuk-bentuk dalam pertanyaan tertutup ini adalah yang pertama, itu pertanyaan dikotomis. Apa sih pertanyaan dikotomis itu? Jadi, pertanyaan dikotomis ini adalah pertanyaan yang hadir dengan dua kemungkinan pilihan jawaban, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, adil dan tidak adil, yang berguna untuk mengumpulkan data atau pendapat responden. Walaupun contohnya, apakah kamu sering kecewa? Iya Bu, saya sering kecewa. Nah, yang kedua itu ada pilihan ganda. Jadi pilihan ganda ini adalah salah satu jenis pertanyaan tertutup yang paling populer digunakan dalam survei. Dan biasanya pilihan ganda ini memiliki beberapa kemungkinan jawaban. Adapun contohnya, apakah kamu mengalami kejadian ini setiap hari, atau setiap minggu, atau sebulan sekali, atau tidak pernah? Jadi kalau klien bisa menjawab, sama Bu, setiap hari. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu skala Likert. Apa sih skala Likert itu? Jadi skala Likert itu biasanya para peneliti ini melakukan survei dengan pertanyaan skala Likert untuk menilai tingkat persetujuan dan ketidaksetujuan mereka terhadap satu pertanyaan. Contohnya, apakah kamu puas dengan pertanyaan ini? Kamu beri nilai 1 atau 2 atau 3 atau 4 seperti itu. Saya beri nilai 4 Bu, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada pertanyaan sudah atau belum. Jadi pertanyaan sudah atau belum ini adalah salah satu jenis pertanyaan tertutup yang hanya memberikan dua jawaban kemungkinan. Yang pasti itu ya sudah atau belum. Contohnya, apakah kamu sudah mengerjakan tugas tersebut? Saya menjawab sudah Bu atau belum Bu. Selamat pagi Ananda, bagaimana kabar Ananda hari ini? Pagi Bu, saya baik, tapi akhir-akhir ini saya sedikit cemas. Alhamdulillah Ananda baik. Tadi saya dengar Ananda akhir-akhir ini sedikit cemas. Apakah kecemasan Ananda hari ini muncul setiap hari? Iya Bu, hampir setiap hari. Apakah kecemasan Anda ini mengganggu aktivitas Ananda? Iya Bu. Ketika rasa cemas Ananda muncul, apa yang Ananda lakukan biasanya? Apakah Ananda suka mengalihkan perhatian, atau suka menyendiri, atau suka berhenti dengan aktivitasnya, atau Ananda suka berpergian? Biasanya saya mencoba untuk mengalihkan perhatian. Di sini saya akan menilai kecemasan Ananda dari 1 sampai 5, di mana 1 itu Ananda tidak setuju, sampai seterusnya, dan 5 itu Ananda merasa setuju. Apakah kecemasan Ananda ini mengganggu kegiatan Ananda setiap hari? Saya beri nilai 4 Bu. Apakah kecemasan Ananda ini mempengaruhi diri Ananda? Mungkin saya beri nilai 4 Bu. Apakah Ananda sudah atau belum mencoba teknik pernafasan atau relaksasi untuk mengurangi rasa kecemasan Ananda? Belum Bu. Baik, jika belum, nanti kita coba bersama ya. Terima kasih sudah menjawab dengan jujur dengan jawaban Ananda tadi. Kita akan mencoba teknik pernafasan dan relaksasi tadi untuk mengurangi kecemasan Ananda. Terima kasih Bu, saya sudah mencoba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek pertanyaan tertutup. Adapun aspek-aspek dalam pertanyaan tertutup ini adalah yang pertama, itu kita harus membatasi pilihan jawaban. Jadi, dalam pertanyaan tertutup ini, jawaban hanya bisa dipilih dari serangkaian opsi yang sudah disediakan oleh peneliti ataupun konselor, yang misalnya berupa ya atau tidak, benar atau salah, atau pilihan ganda yang telah disesuaikan. Yang kedua, memberikan respon singkat dan spesifik. Nah, jadi dalam pertanyaan tertutup ini itu dirancang untuk mendapatkan jawaban yang ringkas, spesifik, dan tidak memerlukan banyak pertimbangan mineral dari responden. Yang ketiga, itu ada efisiensi waktu. Kita harus melihat waktu yang telah ditetapkan oleh konselor dan diterima oleh konseling.
Nah, yang keempat itu ada data yang terstruktur dan terstandarisasi. Jadi, dalam pertanyaan tertutup ini itu menghasilkan data kuantitatif yang lugas dan terstruktur dan mudah dianalisis secara statistik dan mengurangi ambiguitas dan memastikan data yang lebih seragam. Nah, yang kelima itu dan yang terakhir, pilihan yang ringkas. Jadi dalam pertanyaan tertutup ini, pilihan jawaban idealnya tidak diperlukan banyak, misalnya 3 atau 5 pilihan agar tidak membebani responden, namun tetap mencakup kemungkinan yang relevan. Oke, adapun kesimpulan dari keterampilan pertanyaan tertutup ini adalah keterampilan pertanyaan tertutup ini merupakan salah satu komponen penting dalam microcounseling yang berfungsi untuk memperoleh informasi faktual, memperjelas pertanyaan, dan membantu konselor mengarahkan jalannya percakapan agar tetap fokus. Dan pertanyaan tertutup ini biasanya membutuhkan jawaban singkat dan spesifik sehingga dapat memudahkan konselor dalam mengumpulkan data yang akurat mengenai kondisi atau permasalahan konseling. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Yanti MPD yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.